kelompok 2 PKWU ingin mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu EcoCharge. Di sini dengan saya Muhammad Faik Syakir, lalu saya Kiki Rismana. Nama saya Yanu Melinda. Saya Rizal Subdan Sukili Roman. Nah, ini adalah tim perusahaan kami yang akan kami presentasikan, yaitu EcoCharge. Baik, yang pertama itu adalah fenomena. Di sini meskipun pertumbuhan charging station signifikan, distribusi charging station di Indonesia masih belum rata. Dapat kita ketahui juga ya, memang charging station di Indonesia itu belum rata. Paling hanya tersedia di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya. Kalau di kota-kota kecil itu masih belum rata, masih belum ada. Ternyata ada masalah. Pembangunan infrastruktur charging station yang merata di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tantangan besar. Ada ruang pembangunan charging station dengan energi terbarukan sebagai sumbernya masih langka di Indonesia. Oleh karena itu, kelompok kami membuat ide bisnis untuk menggunakan panel surya sebagai sumber energi bagi EcoCharge. Kemudian di solusi, pengguna mobil listrik membutuhkan charging station yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, kapanpun dan dimanapun. Ini ada deskripsi perusahaan, yaitu perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan penyediaan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik, serta berkomitmen mendukung transisi energi. Jadi di sini kami menggunakan energi baru terbarukan, yaitu melalui panel surya atau PLTS untuk sebagai sumber listrik yang digunakan. Ada juga visi meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui teknologi solar panel untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam membangun charging station solar panel. Kemudian ada misi yang pertama, membangun dan mengoperasikan network charging station solar panel yang efektif dan efisien. Yang kedua ada melibatkan komunitas lokal dalam proses pengembangan dan operasional charging station solar panel. Dan yang terakhir ada memberikan layanan yang prima dan aman bagi pengguna kendaraan listrik dengan melakukan inspeksi rutin dan maintenance yang teliti. Kemudian ada noble purpose. Ini ada melalui inovasi teknologi, bisnis ini mempercepat adopsi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Seperti yang tadi dikatakan, karena kita menggunakan solar panel, bukan dari PLN yang bukan dari juga PLTU dan sebagainya. Kemudian dari deskripsi produk, stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang efisien dan mudah digunakan, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengisian daya kapanpun dan dimanapun. Karena memang rencana kami untuk membangun EcoCharge ini di tempat-tempat yang umum, ya maksudnya kayak seperti di mall, seperti di rumah sakit, hotel yang mudah ditemukan kapanpun dan dimanapun. Oke, yang berikutnya di sini ada bisnis model kampas dari perusahaan kami. Yang pertama itu value proposition dari bisnis ini adalah tentu saja menyediakan pengecasan baterai listrik untuk kendaraan listrik. Yang kedua ada mudah, cepat, dan ramah lingkungan. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang bisnis kami itu ada di mana aja, serta ramah lingkungan itu kami mengambil listriknya itu dari panel surya. Yang berikutnya ada customer segment. Customer segmentnya tentu aja untuk pengguna kendaraan listrik. Yang berikutnya ada channel. Jadi produk kami ini dapat diakses bisa karena datang ke SPKRU EcoCharge atau lewat EcoCharge aplikasi. Jadi yang punya kendaraan listrik itu bisa mau pasang SPKRU-nya itu di rumah, namun lewat aplikasi gitu. Berikutnya ada customer relationship. Yang pertama itu ada promo kerjasama. Jadi kami itu kan menggunakan EcoCharge App. Jadi itu tuh ada promo di sana gitu. Yang berikutnya ada sistem rating EcoCharge aplikasi. Jadi itu yang punya kendaraan listrik itu bisa merating buat kami itu bisnisnya bagaimana gitu. Yang berikutnya ada revenue stream. Jadi kita itu dapat penghasilan dari mana? Yang pertama itu ada rupiah per watt. Jadi kami itu bakal menjual listrik rupiah per kWh-nya. Yang berikutnya ada kenaikan harga dinamis. Kenaikan harga dinamis itu jadi
ketika setiap tahunnya itu harganya itu pasti naik, dimana melihat dari peraturan pemerintah. Yang berikutnya ada key resources, dimana itu kita mempunyai key resources. Yang pertama ada SDM yang tersertifikasi. Yang kedua ada infrastruktur teknologi, dimana SDM kita yang kita punya itu harus sudah tersertifikasi secara profesi yang bersangkutan sama ini. Yang berikutnya ada infrastruktur teknologi itu, jadi teknologi yang kita gunakan itu sudah memenuhi standar. Yang berikutnya ada key activities. Key activities itu apa saja yang bisnis kita lakukan. Yang pertama ada penjualan tentu aja ya. Yang berikutnya ada penelitian dan pengembangan. Jadi di samping kita hanya menjual, kita juga akan melakukan penelitian dan pengembangan terhadap teknologi yang kita gunakan pada SPKL ini. Yang berikutnya ada pemeliharaan. Tentu aja pemeliharaan itu bakal rutin kita laksanakan setiap bulan dan setiap tahun. Yang berikutnya ada key partners. Partners yang dalam bisnis ini kita ada industri manufaktur, tentu aja itu buat pembangunan di SPKL-nya. Yang berikutnya ada perusahaan energi terbarukan, yaitu kita tidak akan membuat paya suryanya, namun kita akan membeli dari si perusahaan energi terbarukan itu. Yang berikutnya ada investor. Investor di sini kami akan melakukan wawancara dengan investor untuk membuat SPKL ini. Yang berikutnya ada mobile banking, tentu aja karena tadi di channel itu ada EcoCharge app, jadi yang punya kendaraan listrik itu bisa membayar melalui QRIS itu. Jadi kita butuh kerjasama sama mobile banking. Yang berikutnya ada cost structure. Cost structure ini ada biaya pembangunan, tentu aja buat infrastruktur. Yang berikutnya biaya bahan baku. Yang berikutnya ada biaya operasional dan SDM untuk gaji SDM. Oke, yang berikutnya di sini ada analisis SWOT. Jadi kita punya analisis strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strength kita itu tentu aja ada di ramah lingkungan, biaya operasional yang rendah, terus potensi pasar yang besar. Berikutnya ada weakness. Weakness yang kita punya itu bergantung pada cuaca. Yang berikutnya keterbatasan kapasitas dan investasi awal yang tinggi. Jadi karena kita menggunakan listrik dari solar panel, jadi cuaca tentu saja mempengaruhi, gitu ya. Yang berikutnya ada opportunity. Opportunity yang kita punya yaitu pertumbuhan kendaraan listrik. Tentu aja sekarang ini kan kendaraan listrik makin marak gitu ya di pasaran. Yang berikutnya ada kebijakan pemerintah yang mendukung energi terbarukan. Yang berikutnya ada threats yang kita punya yaitu bencana alam dan perubahan teknologi. Jadi untuk analisis SWOT-nya itu ada SO, yaitu Stand and Opportunities, di mana kita menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan izin dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur charging station. Jadi kita itu bakal berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menjalankan bisnis ini. Jadi untuk membangun SPKL ini kita akan menjalin kerjasama karena pemerintah juga kan mendukung energi terbarukan. Gitu. Yang berikutnya ada weakness dan opportunity, membuka peluang invest dan menjalin kerjasama dengan pihak showroom kendaraan listrik. Nah, jadi yang mempunyai showroom kendaraan listrik juga bisa bekerja sama dengan kita untuk invest di sana. Yang berikutnya ada strength dan threats. Jadi solar panel charging system dapat mengurangi potensi bencana alam karena menggunakan teknologi energi terbarukan yang zero emisi dan ramah lingkungan. Jadi seperti yang teman-teman tahu, jadi energi baru terbarukan ini kan zero emission ya, jadi nggak bakal merusak lingkungan. Yang berikutnya ada weakness and threats. Untuk strategi WO-nya yaitu charging station sebaiknya ditempatkan di daerah anti banjir yang disebabkan adanya hujan terus-menerus karena solar panel memanfaatkan sinar matahari. Jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa sinar matahari itu jadi solar panel itu butuh sinar matahari untuk menghasilkan listriknya. Gitu. Yang berikutnya ada konsep produk. Konsep produk ini produk yang kita buat seperti apa. Jadi kendaraan itu aja stasiun pengisian daya khusus untuk kendaraan listrik yang berfungsi untuk mengisi ulang baterai kendaraan listrik. Jadi produk kita yang jual itu adalah berupa listrik yang bisa mengisi ulang baterai kendaraan listrik kalian. Fitur tambahannya ada waktu pengisian singkat, DC fast charger memungkinkan pengisian daya dalam waktu singkat. Jadi kita itu mempunyai pengisian daya baterai yang cepat gitu. Jadi
DC fast charging itu memungkinkan pengisian daya yang singkat. Yang berikutnya ada pembayaran elektronik memudahkan transaksi bagi pengguna. Jadi kita itu tadi kan bekerja sama mobile banking, jadi itu bisa buat pembayaran elektronik, jadi memudahkan untuk pembayaran. Berikutnya ada EPS untuk menampilkan informasi tentang proses pengisian daya. Jadi ketika dia pakai lagunya itu kita udah pakai tap-tap yang layar sentuh gitu, jadi udah nggak pakai analog lagi. Berikutnya ada kanopi melindungi penggunaan dan charging station dari cuaca buruk. Jadi si charging station itu akan dilindungi oleh kanopi gitu. Baik, ini adalah biaya tetap di perusahaan kami. Yang pertama ada sewa lahan selama 1 bulan di Bandung itu harganya tuh 8.000 per meter persegi. Nah, kemudian ada gaji buat untuk karyawan. Nah, kita karyawan ini ada bagian staff dan bagian OB untuk pembersihan. Kemudian itu selama 1 bulan gajinya itu 4 juta per orang. Kemudian ada asuransi tiap karyawan itu selama 1 bulan itu per orangnya 100.000, dan tagihan utilitas selama 1 bulan itu ada 500.000. Next. Kemudian ada biaya variabel. Ini biaya variabel pada perusahaan kami itu ada pemeliharaan selama 1 bulan. Budget kami itu pemeliharaan dalam 1 bulan itu budgetnya adalah 2 juta rupiah. Pemeliharaan ini tuh meliputi untuk pemeliharaan panel surya, pemeliharaan maintenance alat dan lain-lain. Kemudian ada perbaikan kami dalam 1 bulan ini adalah 100 juta budgetnya. Kenapa kok kita ambil 100 juta? Karena alat-alat yang kita gunakan itu alat-alat mahal semua, dan untuk biaya maintenance dan biaya penggantiannya itu emang sangat mahal. Kemudian ada upah lembur untuk karyawan. Nah, dalam 1 bulan itu ada 4.500. Kemudian ini ada perhitungan harga jual. Harga jual listrik yang kami jual per kWh itu 1.900. Biaya pemeliharaan adalah 200 rupiah, dan biaya depresiasi per kWh itu 50 rupiah. Untuk perhitungan HPP per kWh, jadi 1.900 ditambah 200 rupiah ditambah 50 rupiah sama dengan 2.150 rupiah. Maka untuk mengambil margin keuntungannya, kami mengambil marginnya itu 20%. Nah, untuk perhitungannya yaitu keuntungan yang kita ambil 20% dikali 2.150, maka keuntungan yang kami ambil adalah 430 rupiah. Maka harga jual per kWh-nya itu harga HPP ditambah margin keuntungan. Jadi 2.150 ditambah 430, yaitu harga yang kami jual adalah per kWh-nya 2.580 rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kompetitor. Nah, perusahaan kami menganalisis kompetitor yang sama bidangnya, yaitu yang pertama ada Shell dan yang kedua ada SPKLU yang milik PLN. Mulai dari harga penjualan dapat dilihat EcoCharge berada di urutan kedua termurah, yang dimana memang yang termurah di sini masih dipegang oleh SPKLU PLN. Namun tidak lebih mahal harganya dari produk yang dijual oleh Shell. Lalu di sini ada fitur atau keunggulan. Nah, di sini fitur dari EcoCharge itu mudah, cepat, dan ramah lingkungan. Selain mudah dan cepat, mudah karena memang EcoCharge bisa ditempatkan di mana saja dalam si charging stationnya. Juga ramah lingkungan karena memang menggunakan energi baru terbarukan, yaitu solar panel. Dibandingkan dengan kompetitor lain
yang pilar keunggulannya di mana Shell memiliki banyak diskon dan poin. Nah, sedangkan SPKLU memiliki pengisian lebih cepat. Mungkin dari fitur atau keunggulan ini jika dibandingkan, EcoCharge pun kedepannya akan memiliki diskon ataupun poin-poin tambahan untuk pembelian dari si listriknya. Nah, kalau SPKLU pengisian lebih cepat ini bisa di-upgrade dari perusahaan kami EcoCharge sendiri untuk kedepannya. Misal yang asalnya fast charging 50 watt, nah bisa naik menjadi 100 watt. Terus kemudian ada penempatannya EcoCharge bisa di mana saja, sedangkan Shell dan SPKLU hanya bisa dibangun di pusat kota atau mall dan pusat kota yang milik SPKLU ini, di mana EcoCharge bisa ditempatkan di mana saja karena menggunakan energi bersih yang mana memanfaatkan energi matahari. Next. Di sini ada profil tim dari perusahaan kami, yaitu Kiki Riswara, Muhammad Faiz Syakir, Yanu Melinda, dan Ezra Septianus Luki Dermawan. Next. Nah, kemudian di sini ada milestone, yaitu target dari perusahaan kami dalam tahunnya. Di sini kami menargetkan dari tahun 2025 sampai 2029. Nah, dalam tahun pertama pembangunan bisnis kami, perusahaan kami ingin membangun charging station. Lalu pada tahun 2026 perusahaan kami ingin menambah unit charger station, unit charger pada setiap station. Misalkan dari yang unitnya sebelumnya hanya ada 1 charger, bisa ditambahkan menjadi 2 atau lebih. Lalu pada tahun 2027 perusahaan kami menargetkan untuk menambah ultra fast charging supaya pengisiannya semakin menjadi lebih cepat. Nah, kemudian pada tahun 2028 perusahaan kami menargetkan untuk menambah kapasitas daya sampai 80 kW bahkan lebih, untuk pengisiannya lebih besar juga lebih cepat. Lalu pada tahun 2029 perusahaan kami menargetkan untuk menambah charging station menjadi 10 unit, yang mana ini adalah target kami untuk menempatkan EcoCharge berada di mana-mana, seperti di mall, pantai, kota lain bahkan bisa jadi. Nah, seperti itu. Oke, jadi segitu aja penjelasan bisnis dari kelompok kami. Mudah-mudahan kedepannya bisnis ini bisa berjalan dengan baik, dan kedepannya untuk mungkin masa depan itu bisa terrealisasikan. Jadi di sini ada kata sedikit dari Laturi, yaitu jika Anda fokus pada apa yang Anda tinggalkan, Anda tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di depan. Jadi kita tetap fokus harus menuju ke depan, itu jangan melihat masa lalu yang sudah berlalu. Jadi itu aja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa masalah utama yang ingin diselesaikan dengan produk atau layanan ini? Oke, di sini tuh tercantum juga pada poin yang tadi saya sampaikan, ada masalah yaitu pembangunan infrastruktur charging station yang merata di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tantangan besar. Akan diselesaikan yaitu karena dari bisnis kami itu menggunakan sumbernya dari solar panel yang mana tidak bergantung pada listrik PLN. Jadi kami bisa memperluas pembangunan EcoCharge ini di tempat dimanapun karena tidak bergantung kepada PLN, yang listriknya itu bisa langsung ada pada baterai dan bisa langsung tersalurkan untuk mengisi kendaraan listrik. Pertanyaan berikutnya yaitu ada, bayangkan Anda sedang berhadapan dengan investor yang akan berinvestasi pada bisnis Anda. Peragakan bagaimana cara Anda meyakinkan kami agar mau berinvestasi di bisnis Anda. Jadi begini, saya akan peragakan ketika ada investor sedang wawancara dengan saya.
Jadi saya akan meyakinkan begini, Pak, perusahaan kami ini adalah perusahaan yang cukup meyakinkan. Kenapa? Karena seperti yang Bapak tahu, kedepannya itu energi di Indonesia itu akan bertransisi energi ke energi baru terbarukan. Jadi bisnis kami ini sangat cocok dan relevan dengan statement bahwa Indonesia emas dan Indonesia itu akan bertransisi energi dari yang dulunya itu konvensional ke energi terbarukan. Jadi bisnis kami ini sangat meyakinkan dan pasti di kemudian hari akan menguntungkan karena bisnis kami ini menggunakan solar panel sebagai sumber listriknya. Selanjutnya yaitu bagaimana rencana pengembangan produk di masa depan. Ini seperti ada yang di milestone, rencana pengembangan produk kami itu yaitu membangun charging station, kemudian menambah unit charger pada setiap station, menambah ultra fast charging, menambah kapasitas daya sampai 80 kW bahkan lebih, dan yang terakhir itu pada 2029 menambah charging station menjadi 10 unit. Harapan kami juga untuk menambah lebih dari 10 unit kalau memang hal tersebut memungkinkan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan di mana ada yang menanyakan, definisikan apakah bisnis ini termasuk dalam Red Ocean atau Blue Ocean. Bisnis yang kita kembangkan perusahaan kami ini termasuk dalam kategori Blue Ocean karena perusahaan kami ini yang pertama menciptakan pasar baru, yaitu karena memang charging station ini sangat belum banyak di Indonesia, maka kami membuat pasar baru yang akan menambah atau meramaikan pasar EcoCharge di Indonesia ini. Lalu kompetisi yang minim, ya memang karena belum banyak EcoCharge atau charging system ini di Indonesia, maka kompetisi kami dengan kompetitor-kompetitor lain itu sangat minim. Ketiga, ada permintaan baru. Nah, sesuai dengan apa yang pemerintah perintahkan, di mana untuk kedepannya pemerintah butuh energi baru terbarukan, energi yang zero emisi. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengembangkan EcoCharge ini karena memang yang pertama bisa ditempatkan di mana saja, dan yang kedua itu kami menggunakan EcoCharge energi hijau, energi zero emisi, yaitu menggunakan solar panel yang memanfaatkan energi matahari. Yang kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing? Oke, keunggulan perusahaan kami yang pertama yang tidak bisa ditiru dari perusahaan lain, yang pertama itu adalah di penempatan kita itu bisa di mana saja. Contoh, kita bisa saja menempatkan solar charging ini di tempat wisata, yaitu contohnya ada di pantai. Di pantai itu kan untuk transmisi dayanya kan itu panjang banget. Jadi kita kalau pasang di sana, kita pakai panel surya pun jadi. Jadi keunggulan kita di situ, kita menghasilkan energi yang berdasarkan dari matahari.